Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilal haqqi ghairu mubtadi'. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para cendekiawan, para pemikir-pemikir Islam, para qari, para hafidh dan hafidhah yang hadir pada malam yang mulia ini. Wabil khusus bintang tamu kita pada malam hari ini yang sudah tidak asing buat kita sekalian. Beliau ini sudah sering mengisi berbagai macam acara yang keluar rumah, masuk rumah gitu kan, yang naik gunung, turun gunung, masuk rawa, keluar rawa, itu di sawah. Dan beliau ini sudah malang melintang mengelilingi berbagai macam dunia keilmuan, dunia kampus, dunia kajian, yakni doktor muda kita sebagai bintang dan narasumber kita pada malam hari ini, yakni Dr. Muhammad Aminullah SK dan MHum. Semoga guru kita, doktor kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, terus mampu memberikan berbagai macam keilmuannya buat kita sekalian. Juga yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Kampung Al-Quran, yang beliau ini bukan qori tapi qoro. Itu beda-beda tipis antara qori dan qoro. Tadi, Maskanul Quran itu ngetes kira-kira kalian ingat apa enggak? Pondok Pesantren Maskanul Quran Ar-Rasyidin. Ini Ustadz Muhammad Arsyad beserta nyonya yang di dalam ruangan sana. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pesantren Maskanul Quran Ar-Rasyidin ini menjadi tempat untuk dan memahami berbagai macam kitab kuning, sehingga mereka nanti manfaat ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Amin dong. Amin. Amin pelit amat, gimana nasinya ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang hadir di sini dan yang hadir di berbagai macam media, ada pemirsa YouTubiyin dan YouTubiyah, ada pemirsa Facebookiyin dan Facebookiyah, ada lagi pemirsa Instagramiyin dan Instagramiyah, gitu. Dan media-media yang lain yang meliput acara kita yang sangat bergengsi pada malam hari ini, acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Mahasiswa Pengkaji Ilmu Al-Quran. Yang hadir pada malam hari ini ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, dan ada bendaharanya. Semua BPH-nya hadir pada malam hari ini, diwakili tapi diwakili kehadirannya, tapi jiwa-jiwa mereka bersatu bersama kita pada malam hari ini. Para sahabat dari Ampiku, dari santri Maskanul Quran dan narasumber kita malam hari ini akan berbicara masalah Al-Quran dan falsafah hidup masyarakat Bima. Karena Ampiku itu punya senior, ya kan? Senior kita ini sekarang doktor di dalam bidang ke-Al-Quranan dan bidang masalah falsafah hidup orang Bima, karena beliau ini asli dari Bima. Dan beliau ini, sebelum kita suruh bicara, beliau ini adalah lahirnya di NTT, Ustaz ya. Lahir di NTT, terus besar di Lombok, sempat menghafal Quran di Al-Aziziyah ya, di Al-Aziziyah sampai 30 juz, dan lanjut di pesantren Al-Husaini Kota Bima, juga lanjut kuliah
S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Saat itu beliau di Fakultas Usuluddin, bagian kajian hadis dan ayat Al-Quran. Lanjut, beliau ini S2-nya di Jogja, ngambil disiplin ilmu tafsir. Dan sekarang beliau sudah menulis satu disertasi kedoktorannya dan akan diujikan pada tanggal 29 Maret ini. Nah, kita doakan semoga nanti disertasinya ini mampu beliau pertahankan di hadapan para profesor-profesor yang akan menguji tentang disertasi tersebut, dan nanti melahirkan satu nilai yang sangat maksimal dan ilmunya manfaat buat kita sekalian. Yang hebatnya malam hari ini, sebelum diuji oleh profesor-profesor itu, diuji dulu sama prof yang hadir pada malam hari ini, provokator Ampiku. Itu secara singkat. Sekarang beliau ini sempat menjadi dosen di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, yang berada di Bima sana, dan juga dosen Muhammadiyah Bima. Beliau ini sudah menjadi dosen, dan di Jakarta ini selain beliau mengambil doktornya, juga aktif di berbagai macam organisasi, sempat menjadi ketua Ampiku. Berapa tahun, bukan berapa periode, berapa tahun. Karena bisa saja harusnya satu periode, tapi beliau mengambil jatah orang sampai sekian periode menjadi sekian tahun. Itu hebatnya Ampiku, itu berani berbuat salah, melanggar anggaran dasar rumah tangga. Dan beliau ini juga sempat sekjen BEM PTIQ, yang saat itu ketuanya adalah wakil presiden. Maaf, lupa. Saya sedikit menurunkan biar beliau agak melek sedikit lah, gitu kan. Wakil presiden BEM PTIQ pada saat itu, BEM-nya adalah Ainul Yakin Simatupang, yang sekarang menjadi ketua PW Ansor DKI Jakarta. Dan beliau salah satu tim sukses untuk menggolkan itu. Dan sekarang ini beliau juga menjadi aktor, bukan lagi yang mengatakan, tapi aktor hataman di Polda setiap malam. Harusnya beliau malam hari ini hadir di sana untuk mengotak-atik orang untuk bisa di sana dan lobi sana sini dengan berbagai macam pejabat, dan diculik sama Ampiku yang sebagai provokator ini untuk hadir pada malam hari ini memberikan ilmunya buat kita. Syukur-syukur suatu saat nanti ada anggota Ampiku yang diajak hataman di sana, yang hasilnya buat bayar sekretariat kita. Syukur-syukur, gitu kan. Ya kalau enggak ya kufur-kufur, ya syukur-syukur. Oke, kita persilakan saja narasumber kita, Pak Dr. Muhammad Aminullah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Karena kalau kata santri begitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat semua, bahwa Al-Quran dan falsafah itu kan, saya mulai dari ini dulu deh, falsafah hidup. Falsafah hidup itu kan bagian dari budaya yang tumbuh berkembang, sebuah entitas budaya di sebuah masyarakat. Dimanapun saya rasa di Indonesia ini, di Nusantara itu, masing-masing daerah punya falsafah hidup. Falsafah hidup sebagai sebuah pegangan, sebuah entitas yang diyakini oleh masyarakat tertentu sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupannya. Bukan tata tertib sih, tata laku lah kira-kira begitu, atau pedoman dalam melaksanakan hidup. Sebuah entitas budaya yang diyakini oleh masyarakat tertentu dan disepakati bersama untuk ditaati atau dipatuhi.
siapa yang melanggar falsafah itu kira-kira akan mendapat sanksi kultural, kira-kira begitu. Itu falsafah. Jadi mungkin kalau kita generalkan falsafah hidup itu adalah sebuah entitas budaya atau bisa kita sebut dengan budaya. Budaya kan hasil cipta rasa karya manusia. Nah, kira-kira falsafah hidup adalah hasil cipta rasa karsa dan manusia di daerah tertentu, pada masyarakat tertentu, diyakini dan menjadi pedoman mereka dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, itu budaya atau itu falsafah hidup. Al-Quran ini karena saya berbicara pada teman-teman asosiasi pengkaji ilmu Al-Quran, tentunya sahabat-sahabat teman-teman sudah sangat memahami apa itu Al-Quran. Bahwa kalau dalam saya tidak akan detail membahas, mengupas tentang apa itu Al-Quran, tetapi secara umum bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup manusia atau umat Islam. Kalau tadi basisnya falsafah hidup itu ada pedoman hidup juga bagi masyarakat tertentu, basisnya kultural, tapi kalau Al-Quran ini pedoman hidup juga, tapi basisnya ketuhanan, bukan kultural. Nah, sebenarnya kalau tadi disinggung-singgung sedikit oleh Ustadz Hakim bahwa ini adalah disertasi saya, judul disertasi lengkap saya itu adalah Humanisme Religius Berbasis Budaya Qurani dalam Falsafah Hidup Masyarakat Bima. Tetapi tema besarnya adalah Al-Quran dan falsafah hidup sebenarnya. Humanisme adalah suatu teori yang untuk menganalisis Al-Quran dan falsafah hidup tersebut. Sahabat-sahabat semua, kalau biasanya di pesantren-pesantren itu pasti basisnya kalau kita ngaji itu kan buka kitab, ngaji kitab, saat kitab tafsir apa atau kitab fikih apa. Kalau tadi sebelum kita buka diskusi ini, Ustadz Hakim juga sudah sedikit mereview tentang Aqidatul Awam bagi para santri. Tadi dengan bagusnya para santri menghafalkan kitab Aqidatul Awam beserta artinya atau terjemahannya. Nah, pada malam hari ini, karena ini adalah tadi disinggung-singgung disertasi adalah karya saya, rasa-rasanya kalau bukan saya yang membaca atau mengkaji, membuka ini, siapa lagi? Ya kan, kalaupun orang lain nggak mau buka ya kira-kira kitab disertasi setebal ini, ya biarkanlah saya yang akan membukanya dan akan menyampaikannya ke teman-teman. Walaupun saya tidak detail membacanya, seperti kita mengkaji kitab dari bab awal sampai bab akhir, bab per bab. Kalau tadi kitab Syu'batul Iman tadi ada 77 cabang iman, Ustadz Hakim membahasnya satu persatu. Nah, kalau ini bisa juga Ustadz, satu persatu, cuman lama. Jadi mungkin malam ini kita kasih generalnya saja, baru nanti sesi berlanjutnya kita bahas satu persatu. Tapi tidak mengawetkan amplop kan? Kalau amplop itu urusan yang lain, isi amplopnya yang baru menarik gitu. Kalau amplop itu tidak menarik Ustaz, isinya yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai diskusi ini dengan bahwa berkaitan dengan relasi sebenarnya, relasi Al-Quran dan budaya. Karena Al-Quran itu kan kita yakini masyarakat Islam atau umat Islam meyakini sebagai kitab suci. Berarti kan sakral banget karena Al-Quran itu sebagai kitab suci. Ya tentunya hudal linnas sebagai petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya, bahwa fungsi Al-Quran itu banyak bagi kehidupan umat Islam. Nah, dari sudut pandang ini sebenarnya bisa dipastikan Al-Quran itu akan berinteraksi atau bertemu, berdialog dengan berbagai macam watak ini, berbagai macam manusia, berbagai macam masyarakat. Ketika Al-Quran itu ketemu, ketika Al-Quran itu hadir di Yaman, maka dia akan berkomunikasi dengan masyarakat Yaman. Ketika Al-Quran itu hadir di Eropa, dia akan berkomunikasi dengan masyarakat Eropa. Ketika Al-Quran itu hadir di Indonesia,
di Nusantara dia akan berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Ketika Al-Quran itu hadir di Bima, maka dia akan berkomunikasi dengan masyarakat Bima. Nah, dari interaksi, relasi Al-Quran dengan berbagai macam watak, berbagai macam masyarakat yang ada di dunia ini, maka itu akan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi basisnya tetap Al-Quran. Pemahaman boleh beda, tapi tidak keluar dari Al-Quran sebagai basis utamanya. Nah, inilah yang ingin kita coba lihat nanti bagaimana kemudian masyarakat Bima berinteraksi dengan Al-Quran, itu kita ketemu dengan dihasilkan. Nah, begitu ketika ada pertemuan antara kopi dan gula, maka hasilnya kopi itu menjadi manis. Begitu Al-Quran ketemu dengan masyarakat Bima, ini jadinya apa? Jadinya apa? Kan sesuatu ketika dia ketemu, itu kan pasti ada yang menghasilkan apa. Nah, kira-kira analogi sederhananya begitu. Ketika Al-Quran ketemu dengan masyarakat Bima, dengan budaya Bima yang masyarakat Bima kan tentunya Al-Quran hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki budaya, sudah memiliki kultur yang itu sudah dipegang teguh semenjak yang sudah diwarisi secara turun-temurun. Ketika Al-Quran bertemu dengan berbagai macam budaya tersebut, ya banyak hal yang akan muncul, Ustaz. Bisa jadi Al-Quran itu melegitimasi budaya tersebut, bisa saja dia meluruskan budaya tersebut, atau dia menolak sama sekali budaya. Maka ya tadi, bisa jadi Al-Quran itu melegitimasi budaya tersebut, meluruskan atau menolak sama sekali. Nah, inilah yang kemudian kita melihat bagaimana ketika Al-Quran hadir di tengah-tengah masyarakat Arab. Jadi Al-Quran hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang tanda kutip katanya jahiliyah. Ini kan tidak serta-merta kemudian Al-Quran ya tadi tidak serta-merta Al-Quran itu menolak tuh semua tradisi masyarakat Arab. Ya tadi, fungsinya bisa melegitimasi, meluruskan atau menolak. Nah, dari relasi budaya tersebut, kemudian saya mengkonstruksi ada beberapa hal yang itu menjadi relasi Al-Quran dan budaya. Nah, dari sini nanti akan kita tarik peran-peran bagaimana relasi Al-Quran dengan budaya Bima. Sementara kita lihat dulu ketika Al-Quran hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sudah memiliki kultur yang sangat kuat, kemudian Al-Quran hadir yang tadi sifatnya menghapus, melegitimasi, meluruskan. Nah, ini bagaimana? Nah, dari hasil interaksi Al-Quran dan budaya Arab pada saat Al-Quran turun, itu kira-kira ada beberapa model, ada beberapa tipologi relasi Al-Quran dan budaya masyarakat Arab pada saat itu. Yang pertama, relasi Al-Quran dan budaya secara tekstual. Nah, ini penting karena hal ini kemudian itu diabadikan dalam Al-Quran secara tekstual, karena ini diabadikan dalam Al-Quran. Nah, secara tekstual ini ada lagi bentuknya. Relasi Al-Quran dengan budaya Arab pra-Al-Quran dan era Al-Quran. Jadi pra-Al-Quran itu maksudnya bagaimana budaya-budaya Arab yang ada sebelum Al-Quran turun itu kemudian secara tekstual itu diadopsi atau itu diabadikan oleh Al-Quran. Al-Quran, kalau kita membaca sejarah tentang turunnya Al-Quran, kira-kira pada saat itu budaya Arab terkenal dengan budaya selain jahiliyah ya, budaya puisi, bukan, kalau dalam istilahnya itu
Ya pokoknya ada syair, syair, kan masyarakat, kan kalau kita baca sejarah Al-Quran kan bagaimana masyarakat Arab kemudian membacakan syairnya di depan Ka'bah, jadi sastra. Jadi ketinggian sastra masyarakat Arab ini sangat tinggi sekali dan itu diakui oleh masyarakat global. Jadi masyarakat Arab punya sastra yang sangat tinggi. Nah maka Al-Quran hadir untuk kira-kira melemahkan, karena Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh syair-syairnya masyarakat Arab pada saat itu, karena dia sebagai mukjizat tinggi daripada sastranya masyarakat Arab. Nah, itulah yang kemudian itu relasi Al-Quran dengan budaya masyarakat Arab pra Al-Quran, karena syair, kemampuan sastra itu kan adanya sebelum Al-Quran turun sudah ada, maka Al-Quran hadir itu kira-kira untuk sebagai mukjizat lah. Mukjizat kan melemahkan, Ustaz, melemahkan budaya-budaya itu sehingga Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat Islam. Nah, itu kalau kita, ya saya tidak akan membahas sejarah Al-Quran secara detail pada kesempatan ini, tapi itu sekilas bahwa relasi Al-Quran dengan budaya, relasi Al-Quran dengan budaya secara tekstual. Ya, jadi kan kalau kita baca, kalau teman-teman pernah mendengar Umar bin Khattab itu masuk Islam itu kan karena mendengar teks Al-Quran, karena mendengar bacaan teks Al-Quran dilantunkan. Nah, sehingga terketuk hatinya untuk dia masuk Islam. Nah, saking selain memiliki nilai sastra yang tinggi, tetapi memiliki nilai-nilai positif yang kemudian itu bisa mengetuk hati orang-orang yang beriman, itu untuk hati orang-orang untuk menjadi beriman kepada Allah. Karena dalam Al-Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi ayat Al-Quran itu kalau dibacakan itu akan menambah keimanan, kira-kira begitu. Nah, itu nilai unsur tekstualitas pra Al-Quran. Kemudian di dalam beberapa ayat Al-Quran misalnya menolak sama sekali misalnya tradisi masyarakat Arab tentang minum khamar. Nah, itu oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran itu menolak tentang riba. Itu kan tradisi-tradisi Arab jahiliyah yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran dalam bentuk penolakan. Dalam bentuk penolakan terhadap. Nah, itu disitulah kelihatan bahwa adanya relasi Al-Quran dengan budaya secara tekstual. Jadi budaya-budaya masyarakat Arab itu kemudian tergambarkan dalam Al-Quran. Baik Al-Quran itu kemudian melegitimasi budaya-budaya tersebut secara tekstual, atau meluruskan atau menolak sama sekali. Misalnya tadi tentang khamar ditolak sama sekali. Nah, kira-kira begitu relasi Al-Quran pertama secara tekstual. Kemudian selanjutnya relasi, nah itu yang secara tekstual, yang kemudian selanjutnya adalah relasi Al-Quran dengan budaya dalam penafsiran. Jadi kalau teman-teman baca berbagai macam literatur tafsir, itu kan yang yang disampaikan oleh para mufassir itu adalah hasil pemahaman mereka, analisis mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keilmuan mereka, berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan kondisi mereka saat menulis tafsir tersebut. Jadi kalau dalam ilmu tafsir itu kan ada beberapa corak penafsiran. Ada ulama yang menulis kemudian tafsir yang coraknya kebahasaan. Ada ulama yang menulis coraknya fikih, coraknya tasawuf. Itu kan bagaimana
para mufassir itu menulis Al-Quran berdasarkan keilmuan mereka masing-masing. Nah, disitulah kemudian tergambarkan bagaimana relasi Al-Quran dengan budaya dalam penafsiran. Misalnya, kalau di Bima kan belum ada yang nulis tafsir, Ustaz. Belum ada yang ulama yang menulis tafsir. Tapi kalau di Jawa itu kan ada tafsir berbahasa Jawa, ada kemudian tafsir berbahasa Sunda dan lain sebagainya. Nah, di situ akan nampak kalau teman-teman ini di disertasi saya mengambil sebuah tafsir yang ditulis oleh Bakri Syahid dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, di situ dia akan dalam tafsir beliau memotret misalnya misalnya beliau menafsirkan Allah itu dengan sebutan pangeran. Nah, dengan berbagai macam perspektifnya, dengan kasta-kastanya di situ beliau. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada relasi Al-Quran dengan budaya dalam proses penafsiran itu, Ustaz. Nah, itu yang kedua. Kemudian rumah. Ya, nanti sabar dong. Ini kan kita baru ini dulu secara umum dulu. Ini jangan buru-buru. Kalau kita nggak selesai berarti lanjut lagi. Nah, baru kemudian ada relasi Al-Quran dan budaya dengan budaya dalam kehidupan. Nah, inilah yang kemudian paling banyak bersinggungan dengan kita. Ketika teman-teman baca Al-Quran, apa yang dirasakan oleh kita, nah itulah adalah bagian dari relasi Al-Quran dengan budaya dalam kehidupan. Nah, kita ini kan makhluk yang berbudaya. Dimanapun kita itu kan disebut dengan manusia itu adalah makhluk yang berbudaya. Maka ketika Al-Quran itu berinteraksi dengan manusia, itu akan menghasilkan berbagai macam pemaknaan, pemahaman, sehingga akan melahirkan hal-hal yang itu mungkin bukan langsung berupa ayat Al-Quran, tetapi ya kayak tadi model penafsiran. Kalau tafsir kan runtut tuh dari ada yang nulis tafsir yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada yang nulis tafsir tematik, tapi ada yang hasil pemahaman yang kemudian itu juga tidak dibukukan dalam sebuah penafsiran, tapi diyakini bahwa itu adalah sebagai bahasa Al-Quran, karena itu diyakini diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Nah, relasi Al-Quran dengan budaya dalam kehidupan inilah yang kemudian muncul, termasuk dalam nanti akan kita kaitkan dengan falsafah hidup masyarakat Bima. Orang Bima ketika ketemu dengan mungkin para leluhur kita dahulu, ketika Al-Quran hadir di Bima, maka mereka memaknainya, misalnya kan Al-Quran bahasa Arab, Ustaz. Ya. Jadi ketika Al-Quran itu pertama hadir, kan naipi khususana dipahami bedombojo Qur'an bahasa Arab pakai. Allah. Sehingga Artinya di bawah ya pemirsa ya. oleh masyarakat, oleh leluhur kita, oleh leluhur masyarakat Bima itu mencoba membahasakan bahasa Al-Quran tersebut dengan bahasa Bima agar mudah dipahami oleh orang-orang Bima yang dulu baru masuk Islam. Ya, gimana orang baru masuk Islam, kita suruh dia belajar Al-Quran, memahami mana-mana dalam Al-Quran, naipi khususana. Naipi khususana. Atau nawancu khususana. Atau apa lagi? Nawancu khususana. Napoda-poda khususana. Susah ipi, sama apa? Sama. Ya kira-kira begitu. Jadi leluhur kita, saya merasa juga misalnya nih contoh kasus ketika di Wali Songo, ketika menyebarkan Islam di Jawa, itu kan bagaimana memahamkan masyarakat Jawa dengan Islam itu menggunakan berbagai macam media. Iya. Misalnya wayang, kemudian lagu-lagu, Kidung-kidung. kidung-kidung. Nah, saya rasa
dari Sabang sampai Merauke, ulama-ulama yang pertama menyebarkan Islam dari Sabang sampai Merauke juga akan melakukan hal yang sama dengan para wali songo tersebut. Karena ketika masuk di situ, ketika ada sesuatu yang baru kita sodorkan, orang kan tidak paham, apalagi berbahasa Arab, maka disederhanakan dengan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa daerah setempat yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Nah, dari proses inilah kemudian melahirkan ya tadi ada beberapa untayan-untayan kata atau bahasa-bahasa lisan dalam sebuah entitas masyarakat itu dijadikan ya kira-kira falsafah hidup, pedoman hidup. Nah, bisa jadi pedoman hidup atau falsafah hidup itu yang berupa kata-kata, nanti akan kita cek tuh apa itu falsafah hidup. Itu adalah hasil interaksi masyarakat atau leluhur masyarakat itu dulu dengan Al-Quran. Maka hadirlah, terbentuklah atau terciptalah falsafah tersebut. Nah, sahabat-sahabat semua, bahwa sederhananya begitu. Bagaimana relasi Al-Quran dan budaya ini sederhananya begitu. Dari ada yang disebut tadi relasi Al-Quran dengan budaya, pra-Al-Quran, era Al-Quran, dalam penafsiran, dan kemudian dalam kehidupan. Nah, mungkin relasi Al-Quran dengan budaya Bima belum banyak yang menulis, tapi relasi Al-Quran dengan budaya masyarakat Jawa itu banyak yang sudah, para peneliti sudah menulis. Misalnya Dr. Aminullah orang yang pertama kali menulis. Ya, saya tidak mengklaim bahwa saya adalah orang yang pertama kali. Saya lah yang mengklaim. Jadi banyak sebenarnya, tapi mungkin belum detail para peneliti itu meneliti tentang relasi Al-Quran dengan budaya Bima. Ya, karena ada beberapa tulisan-tulisan yang itu juga menjadi rujukan disertasi saya. Saya tidak menafikan itu. Tapi yang secara spesifik, itu rasa-rasanya, itu baru saya yang nulis. Rasa-rasanya. Aplus. Rasa-rasanya. Ini makin ilmu rasa, Pak. Rasa-rasanya. Ya, karena kalau saya bilang ini nanti ada yang karena di kajian pendahuluan saya yang spesifik itu belum ada. Tapi yang bahas tentang falsafah hidup masyarakat Bima sangat banyak. Sangat banyak. Kalau nggak banyak, saya juga kesusahan untuk nulis ini. Ya, jadi saya berharap juga banyak gitu kan referensinya. Misalnya dalam relasi Al-Quran budaya Sekaten di Yogyakarta. Nah itu menarik itu. Yaitu ya Sekaten atau Syahadatain. Kemudian ada beberapa misalnya dalam gending dalam proses Sekaten itu ada gending salatun. Salatun itu sholat ternyata. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah wajah relasi Al-Quran dengan budaya dalam nuansa kehidupan kita. Banyak lagi misalnya kita jampi-jampi air menggunakan Al-Fatihah, itu kan juga bagian dari kultur Al-Quran yang itu wujud dalam kehidupan manusia. Nah, dalam terminologi akademisnya hari ini, relasi Al-Quran dengan budaya dalam kehidupan disebut living Quran. Jadi Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya mengadakan haflah Al-Quran itu juga bagian dari budaya. Nah, relasi Al-Quran dengan budaya ini yang kemudian saya definisikan di dalam disertasi saya itu dengan budaya Quran. Jadi bukan saja budaya Quran itu bukan saja hanya living Quran, tapi tadi relasi dalam penafsiran, relasi pada tekstual, nah itu bagian dari budaya Qurani. Ada livingnya, ada macam-macam di dalam budaya. Pokoknya ada hubungan antara Al-Quran dengan budaya dalam bentuk apapun, ya dia disebut dengan budaya Qurani. Karena tapi tetap jangan lupa basisnya tetap Al-Quran. Basisnya tetap Al-Quran. Budaya Qurani itulah bukan Al-Quran mengikuti budaya, tapi kita balik. Jadi tadi Al-Quran itu bisa melegitimasi, bisa meluruskan, atau bisa menghapus sama sekali budaya tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, itu sekilas tentang bagaimana relasi Al-Quran dan budaya. Ini sudah sampai jam berapa? Kita belum masuk ke falsafah, belum masuk bagaimana sekarang kita masuknya mengkaitkan falsafah hidup itu dengan Al-Quran, masyarakat falsafah hidup masyarakat
falsafah hidup masyarakat Bima dengan Al-Quran. Tadi yang saya bahas baru di bab 2 dari disertasi saya langsung loncat ke bab 3 kayak. Saya langsung loncat ke bab 3 dari disertasi saya terkait dengan apa sih falsafah hidup itu sebenarnya. Jadi kalau kita mencari definisinya, falsafah hidup itu ya asas pedoman dalam kehidupan. Nah, dalam masyarakat Bima ini mungkin nanti orang Bima yang mungkin kita sering mendengar bahwa banyak sekali istilah-istilah Bima yang itu menjadi atau bahasa yang teman-teman kalau mau merantau itu pasti tuh oleh orang-orang tua kita. Eva Majalabong Tahu, Ngahirawi Pahu. Nah, kira-kira begitu yang kita dikasih wejangan oleh orang Bima. Sebenarnya bahasa-bahasa itu atau istilah-istilah itu apa sebenarnya? Nah, dalam beberapa literatur yang ditulis oleh budayawan Bima, oleh para pakar sastra Bima itu adalah Majalabodahu. Majalabodahu kalau secara terlihat itu malu dan takut. Nah, tentunya falsafah hidup itu kalau kita kaji dalam segi sastra itu memiliki nilai-nilai kultural yang tidak hanya ya seperti inilah kalau orang buat dalam pantun dan lain-lain itu kan mengandung makna tersirat dan tersurat, Ustaz. Jadi kalau kita malu dan takutnya apa? Malu apa? Nah, kalau malu dapat makan apa? Nah, kira-kira begitu. Tapi karena ini sebagai sebuah falsafah, adalah sebagai sebuah asas dan pedoman dalam kehidupan masyarakat Bima pada umumnya, maka tentunya memiliki nilai-nilai dan makna-makna yang begitu tinggi, begitu luhur dan begitu dalam bagi masyarakat Bima. Izin saya ngopi dulu sedikit. Iya, siap. Mangga. Ya, ngopi dulu. Kita kasih waktu 10 menit lagi. Ya, kira-kira nanti ada tanya jawab. Baik. Majalabodahu tadi. Nah, falsafah hidup masyarakat Bima itu dalam ungkapan tradisional masyarakat Bima itu kalau dalam folklore Indonesia kan ada pantun, ada macam-macam lah. Nah, kalau dalam sastra lisan masyarakat Bima itu ada dikenal beberapa istilah empama, patu, kande, kasaro, dan gahitua. Nah, kira-kira dari semua itu Majalabodahu ini masuk dalam yang mana? Nah, setelah kita analisis dengan berbagai konteksnya, maka ungkapan tradisional Majalabodahu itu adalah bagian dari gahitua atau petuah lama. Gahitua itu saya artikan dengan petuah lama. Nah, gahitua itu berbentuk kalimat singkat yang diambil dari pengalaman panjang, bersifat kiasan dan ibarat, serta mengandung kebenaran dan kebijaksanaan. Itulah gahitua, itulah falsafah Majalabodahu, itulah falsafah hidup masyarakat Bima yang itu adalah dalam sastra lisan masyarakat Bima disebut dengan gahitua. Nah, ini menjadi perdebatan kemudian, Ustaz. Apakah Majalabodahu ini munculnya ketika Islam masuk atau sudah ada sebelumnya atau baru kemarin ini? Nah, ini menjadi perdebatan di para peneliti, para ahli, para pemerhati budaya Bima lah. Ada yang bilang bahwa ini sudah turun-temurun, ada yang bilang enggak, mana turun-temurun, buktinya mana? Tidak ada satupun tercatat falsafah Majalabodahu ini yang dalam literatur menurut sebagian peneliti. Jadi bahkan di Bo Sengajikai pun nggak muncul Majalabodahu ini. Berarti belum muncul belakangan. Nah, ada yang bilang bahwa dia ini munculnya
belakangan, munculnya belakangan ketika baru-baru ini saja, misalnya di tahun-tahun yang abad-abad 20-an. Nah, tapi juga kalau menurut saya, ini ada analisis, saya malah ada beberapa peneliti yang menganalisis bahwa ini turun-temurun. Ya, budaya itu kan tidak harus tertulis. Iya. Tapi lisan itu sudah bisa menjadi tradisi lisan, itu sudah bisa menjadi sebuah kekuatan dalam sebagai sumber yang jelas dalam sebuah penelitian misalnya. Nah, misalnya itu dikuatkan oleh pendapatnya Kunto Wijoyo yang kemudian menganggap mengatakan bahwa tradisi lisan adalah bagian dari sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu ya bukan hanya secara teks saja, kalau nggak ada di teks itu dianggap bukan sebagai sumber sejarah, tapi tradisi lisan yang itu sudah berkembang dari turun-temurun itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah sumber sejarah. Maka saya mengambil pendapat itu bahwa falsafah majalah Bodahu ini adalah sudah turun-temurun, entah kapan dimulainya, dan itu karena di dalam masyarakat Bima itu kan tidak mungkin pasti dalam logika berpikir masyarakat Bima itu pasti sudah ada majalah Bodahu itu sudah ada. Nah, tapi kemudian dikonstruksi sebagai sebuah falsafah hidup, yaitu mungkin kemudian belakangan. Tapi tradisi lisan itu memang sebelumnya sudah ada, kemudian dikonstruksi sebagai sebuah falsafah, diakui sebagai sebuah falsafah yang memiliki nilai dan kultur yang tinggi. Itu mungkin ya dalam proses transformasi, dalam proses estafet sebuah tradisi lisan tersebut. Nah, kira-kira begitu. Itulah majalah falsafah hidup masyarakat Bima itu adalah majalah Bodahu. Oleh para budayawan itu kemudian dari majalah Bodahu itu lahir. Jadi ada beberapa falsafah, poin-poin. Jadi majalah Bodahu itu bukan hanya artinya malu dan takut saja, tapi dia mengandung banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam majalah Bodahu itu. Misalnya oleh Pak Hidayat Ismail, kemudian Pak Anwar Hasnun sebagai budayawan Bima itu menulis banyak sekali tentang nilai-nilai yang terkandung dalam majalah Bodahu. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang biasa kita dengar mungkin oleh teman-teman, sahabat-sahabat semua yang dinasehati oleh orang tuanya, oleh nenek kakeknya dengan petuah-petuah tersebut. Misalnya tadi Gahirawi Pahu, Suusawa Usia Sawale, dan ada beberapa hal yang tergantung, nilai-nilai yang tergandung dalam majalah Bodahu tersebut. Nah, dari nilai-nilai tersebut ada 7 nilai yang yang diberikan atau yang dijabarkan oleh para budayawan Bima, para pakar yang konsen dalam budaya Bima itu ada 7 nilai. Nah, dari 7 nilai tersebut saya kemudian membaginya bahwa ada nilai-nilai yang dimensinya itu ada dimensi ketuhanan, ada nilai-nilai yang dimensinya dimensi kemanusiaan, ada nilai-nilai dalam 7 nilai tersebut itu dimensinya itu tentang kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Fungsi keagamaan atau dalam Al-Quran itu kan Al-Quran itu isinya adalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Nah, dalam majalah Bodahu itu terkandung 3 dimensi itu. Nah, ini kan bukan serta-merta kemudian para tetua dulu itu mengkonstruksi begitu tanpa basisnya pada sesuatu yang dipercaya, kan begitu. Kalau kemudian tadi asumsinya ketika Al-Quran masuk berinteraksi dengan budaya Bima, maka akan melahirkan pemahaman baru, ya inilah yang kemudian
masyarakat, hasil interaksi masyarakat Bima dengan Al-Quran yang menghasilkan itu. Buktinya apa? Di dalam nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah majalah Baudahu itu tergambarkan tergambarkan bahwa adanya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta. Nah ini kan tidak bisa kita bantah. Wah ini diambil dari, bukan dari Al-Quran misalnya, bukan dikorelasikan dengan Al-Quran. Nah misalnya dalam konteks atau dalam dimensi ketuhanan ada nilai dari falsafah majalah Baudahu itu renta balera kapoda baade rokarawi baweki. Itu definisi iman. Lah, ya itu kan iman itu di bahasa Arab kan Ustaz? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Ya sama, bahasa Bimanya tadi. Iya. Karawi renta barera. Kemudian kapoda baade tasdiqum bil tasdiqum bil qalbi. Kemudian rokarawi baweki. Wa amalun bil arkan. Wa amalun bil arkan. Nah itu kan adalah apa namanya interpretasi dari iman yang kemudian dibahasakan dengan bahasa Bima agar masyarakat Bima lebih paham tentang konteks keimanan tersebut. Nah ini yang kemudian tergambarkan dalam falsafah, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah hidup masyarakat Bima. Kemudian di dimensi dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu ada misalnya Bolorodampa atau Mufakarodampa atau Kerawi Keboju. Ini kan nilai-nilai kemanusiaan tuh. Ada unsur musyawarah dalam masyarakat Bima. Mau apapun hajat-hajat besar itu pasti ada musyawarah dulu. Yang Bolorodampa. Ya nanti makna-makna kenapa disebut Bolorodampa ya itu harus baca disertasi saya dulu secara detail gitu kan. Ini secara singkat. Jadi Kerawi Keboju gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kan saling bergotong royong dalam kebaikan. Nah mana ada orang Bima Kerawi bergotong royong dalam kejahatan? Nggak ada kan? Pasti wa ta'awanu 'alal birri kok. Salah satunya acara malam hari ini. Iya, kira-kira begitu. Nah, itu dimensi kemanusiaan. Kemudian, nah ini yang kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Kalau kita kaji dalam konteks Al-Quran, itu kan khalifah fil ard. Iya kan? Ya. Bagaimana fungsi khalifah itu ya kan diantaranya menjaga stabilitas alam. Nah, dalam masyarakat Bima ini mungkin ya oleh sebagian masyarakat Bima atau para pemerhati budaya masyarakat Bima itu tahun paranahu surat Odana. Ini kan ikrar sultan lah, raja itu yang peduli terhadap masyarakatnya dan daerahnya dan alamnya. Kan ada dana, dana masyarakat dan lingkungannya. Nah ini adalah walaupun ini adalah konteksnya ikrar dari raja atau sultan, tapi tentunya ini bukan hanya punyanya mereka serta-merta itu punyanya raja, tidak. Tetapi itu kan bisa ditransformasi kepada masyarakat Bima secara umum bahwa mereka juga harus peduli kepada sesamanya, peduli kepada alamnya. Nah kemudian akhirnya pada masa berikutnya kepemimpinan Bupati Umar Harun kalau nggak salah itu lahir slogan itu enggak oleh para pemerhati masyarakat Bima, itu tidak disebut sebagai falsafah masyarakat Bima, ngahai nangoho. Ngahai nangoho itu muncul belakangan, tetapi lagi dan lagi itu kan tidak tidak serta-merta muncul. Itu kan pasti berkaitan dengan kultur dengan semangat-semangat falsafah-falsafah yang lain tadi. Iya dia hadir belakangan, tetapi nilainya itu tidak keluar dari nilai falsafah majalah Baudahu. Nah, kira-kira begitu Ustaz. Jadi ada tadi
keimanan, dimensi ketuhanan, itu contohnya renta barera kepoda bade lokarawi baweki, ada karawi kaboju, ada boloro dampa. Itu adalah wujud bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu ada dalam masyarakat Bima. Lagi dan lagi, Al-Quran lahir bukan kemudian masyarakat Bima sebelum Al-Quran datang tidak musyawarah, bukan. Tapi tadi Al-Quran lahir itu bisa saja kan melegitimasi. Oh iya, apa yang sudah dilakukan masyarakat Bima ini ada dalam Al-Quran. Gitu. Jadi jangan serta-merta kemudian mana Al-Quran hadir berinteraksi kemudian karena masyarakat Bima baca Al-Quran kemudian ada musyawarah, bukan. Jadi ya domainnya atau pemahaman secara umum Al-Quran berinteraksi dengan sebuah budaya itu akan melahirkan berbagai macam bentuk. Ada melegitimasi, meluruskan atau menolak sama sekali. Nah itu. Nah kira-kira kalau dalam konteks ini mungkin Al-Quran dengan budaya Bima ini sifatnya melegitimasi. Ya tentunya ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu ditolak. Nah, kalau detail saya kasih contoh satu terkait dengan bagaimana Al-Quran itu ada menunjukkan adanya relasi benar-benar Al-Quran itu adanya nilai-nilai falsafah majalah Budawi ini itu memiliki korelasi yang kuat dengan Al-Quran. Sebentar, kita cari dalam, nah ini 5 menit lagi Ustaz. Ya, jadi kalau di Al-Quran itu kan ayat Al-Quran tentang keimanan itu ada ayat, ya saya coba generalkan, ada ayat yang menggunakan fi'il mudhari', ya ayyuhalladzina amanu, ada yu'minu, ada yang menggunakan fi'il mudhari' dan ada yang menggunakan fi'il madhi, ada fi'il amar. Cuman saya generalisir bahwa ketika Al-Quran menggunakan fi'il mudhari', itu Al-Quran ingin memberikan penegasan terhadap keyakinan keimanan seseorang. Tapi kalau dia kemudian menggunakan fi'il madhi, itu bagaimana iman yang sudah ada itu dipraktekkan, ya kan? Yang coba lihat ayat-ayat tentang fi'il madhi, iman dengan menggunakan fi'il madhi itu pasti amalun soleh, amal soleh. Jadi indikasinya kalau yang menggunakan fi'il madhi tadi meneguhkan keyakinan, menggunakan fi'il mudhari' meneguhkan keyakinan, kemudian menggunakan fi'il madhi itu lebih bagaimana mengaplikasikan iman.